Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang dan segenap jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu, pemuda-pemudi santriwan Ponpes Darul Ulum yang mulai berdatangan untuk putranya, seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, nikmatnya kita bisa hadir di Taman Kota. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hadir di Taman Kota ini dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh apabila kita sebagai seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Hari ini kita membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadir di Taman Kota. Itu buktinya. Jadi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya salah satunya adalah pengajian ini. Berarti pengajian adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda syukur kita. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya. Nikmat sehat ditambahkan, nikmat bahagia kepada kita ditambahkan, nikmat gerimis ditambahkan, Bapak Ibu. Nah, gerimis ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita syukuri, ya. Jadi Allah akan kasih nikmat yang lain, termasuk keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul sebelum tausiah atau belajar bersama nih Bapak Ibu. Tidak ada niatan saya untuk mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi semuanya adalah dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Karena kalau kita sudah saling menasihati itu, maka akan ditunda, ya, akan dihilangkan siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam proses belajar bersama, kalau saya nanti ada kesalahan, mohon diingatkan. Ini namanya proses belajar mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami mempromosikan Darul Ulum dulu Bapak Ibu.
Alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Ulum, Bapak Ibu semuanya menjadi donatur utama Pondok Pesantren Darul Ulum, baik donatur dari segi doa gitu ya, baik donatur dari segi keuangan, finansial dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah Darul Ulum sekarang sudah berkembang Bapak Ibu, kurang lebih santrinya sekitar 285. Alhamdulillah ya. Jadi kita minta doa semuanya Bapak Ibu untuk perkembangan Darul Ulum ke depan biar bisa lebih maju, lebih jaya kembali. Alhamdulillah kalau kita senantiasa mengajari kepada santri, menyampaikan kepada santri, sekarang kita sudah punya masjid megah, kita sudah punya bangunan yang tingkat. Semuanya ini adalah perjuangan daripada Bapak Ibu donatur, Bapak Ibu yang memberikan doa untuk kemajuan Pondok Pesantren Darul Ulum. Tanpa itu semuanya Darul Ulum tidak bisa apa-apa. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya putra putri, cucu, tetangga yang usia SD mau lulus ataupun usia SMP mau lulus, bisa didaftarkan di Pondok Pesantren Darul Ulum Muhammadiyah Majenah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur gerimisnya semakin banter ya Bapak Ibu. Nek Jawa pripun iki Bapak Ibu? Lanjut napa di stop ini ya? Iya. Gerimis tapi panas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita pengen belajar bersama dari hadis Arba'in nomor 15. Yang di sana disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ini sudah populer. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya lebih baik diam Bapak Ibu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ijan nggih Bapak Ibu. Boleh sambil nginep sambil di bawah pohon. Oke, siap. Muknike. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mau menghormati tetangganya. Dan yang terakhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, dimuliakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini diturunkan sebagai tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman Bapak Ibu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya punya ciri-ciri khusus. Selain dia sholat, selain dia zakat, selain dia haji, ada ciri-ciri khusus yang hendaknya nanti kita amalkan secara bersama-sama.
falyakul khairan aw liyasmut. Orang-orang yang bisa berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik lebih baik diam. Itu hanya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, sulit Bapak Ibu, sulit untuk berkata yang baik, itu sulit. Makanya hanya orang-orang yang beriman. Begitu juga orang-orang yang memuliakan tamu dan memuliakan saudara-saudaranya atau tetangganya. Yang mampu itu hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu ikhlas. Berkata sulit itu susah, berkata baik itu susah, itu kan ya. Menghormati tetangga itu juga susah, harus ngasih, harus sedekah, susah. Menghormati tamu juga demikian, ada pengorbanannya. Ada tamu datang ke rumah kita kasih jamuan. Jamuannya tidak gratis, harus beli dulu, mempersiapkan dulu. Perjuangan inilah bisa dilakukan hanya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saudara daripada hadisnya, jadi penting ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hadis ini dimulai dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sudah menyebutkan iman itu ada 3 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu Bapak Ibu dibenarkan di dalam hati kula lan panjenengan saya. Jadi hati ini panjenengan saya, manahe panjenengan saya itu iman, yakin, jujur wonten ing manah bilih Allah Subhanahu wa Ta'ala niku wonten. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang nyiptakaken kula lan panjenengan saya. Niku beriman Bapak. Jadi hati kula lan panjenengan saya harus nantiasa diasah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman itu al-iqraru bilisan. Iman itu diucapkan dengan lisan kula panjenengan saya Bapak Ibu. Jadi kadang kalau Nabi mengatakan kadang pagi kita beriman, sorenya kita lupa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimah syahadat memperbaiki kualitas syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini senantiasa kita upgrade kualitasnya Bapak. Jadi kualitasnya senantiasa kita perbaiki sehingga kualitas iman kita betul-betul nyata. Begitu juga kalau kita melihat teman-teman saudara kita yang non-muslim yang mereka tertarik dengan pengajian, kita ajak. Yang tertarik dengan Islam, kita ajak mereka untuk bersyahadat. Nah, itulah iqrar bil lisan. Yang terakhir, al-amalu bil arkan, yaitu mau mengamalkan dengan anggota badan. Kados ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah hadir pada kesempatan kali ini. Kalau dulu Bapak Ibu ketika masih muda ya, ataupun remaja-remaja, anak muda sekarang gitu kan, ketika di banyak fenomena pacaran di mana-mana gitu nih Bapak Ibu ya, yang semuanya jauh dari nilai-nilai syariat, tentunya mesti maksiat yang namanya pacaran gitu. Kadang ada tanya, apa bukti cintamu kepada saya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau anak-anak muda ditanya apa buktinya, bukti yang terbaik daripada cinta itu adalah menikah. Bapak Ibu semuanya ada sedikit dulu dilamar, ini bukti cinta ya, bapak ibunya, bapaknya yang melamar, bukti cintanya ya siap nikahin, actionnya ada. Makanya al-Islam, iman juga demikian.
Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya? Mana istiqomahnya? Pengajian sampai di angka 362. Ini besok kita saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukti, salah satu bukti cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya istiqomah selalu di dalam kegiatan pengajian Ahad pagi. 362 episode ini menjadi bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat kita, zakat kita dan lain sebagainya. Itu iman Bapak Ibu. Jadi iman itu ada tiga dimensi. Pertama hati, yang kedua adalah lisan kita Bapak Ibu, yang ketiga adalah al-amalu bil arkan, yaitu mau melaksanakan dengan anggota badan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, falyakul khairan, orang beriman itu hendaknya dia berkata yang baik. Falyakul khairan, yang baik. Kalau tidak, liyasmut atau diam. Diam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu semuanya dalam pengajian ini sudah diam-diam semuanya, tidak banyak cakap-cakapnya, nggak banyak ngobrolnya, maka Bapak Ibu salah satunya mengamalkan falyakul khairan aw liyasmut. Betul ya Bapak Ibu? Apa diamnya karena mikir utang sini? Atau diamnya mungkin lapar nih? Jadi lapar karena pagi-pagi belum masak, belum sarapan, berangkat ke taman kota, jadinya lapar. Dari lapar itu diam ya? Tidak, tapi amalan kita adalah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sekarang membahas lisan kita, Bapak, lisan kita yang Bapak Ibu ini adalah senjata kita untuk menyampaikan sesuatu. Lisan kita ini ada dua kemungkinan, gitu. Berkata yang baik atau berkata yang jelek. Jadi lisan yang terjaga akan senantiasa berbicara yang baik-baik, nasihati, ngobrol dengan temannya juga tidak menyinggung. Tapi ada lisan yang buruk, yaitu senantiasa lisan yang digunakan untuk merasani namanya gibah, gitu kan ya. Ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, gitu kan ya. Orang yang suka gibah itu seperti orang yang suka makan mayat saudaranya. Itu suka gibah. Ini perkara lidah. Orang yang suka ghibah, membicarakan kejelekan, keburukan orang lain, itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ghibah itu perkara lidah, Bapak Ibu. Perkara lidah juga tadi yang disampaikan Pak Kiai Maskur, gitu kan ya. Perkara lidah karena beda pilihan politik juga menjadikan renggangnya persaudaraan, permusuhan. Lisannya baik lisan secara lisan dohir di depannya atau lisan lewat media sosial. Media sosial kita diisi dengan ujaran-ujaran kebencian, mengkritik sana sini. Itu juga tidak termasuk orang yang menjaga lisannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lisan kita jaga. Media sosial kita, Bapak Ibu yang pakai media sosial, baik WA, statusnya yang baik-baik sehingga orang lain bisa baca status kita dengan baik. Nggak usah bikin status yang lebay-lebay, gitu kan ya. Tidak usah bikin status yang menjelekkan orang lain. Nah, ini akan menimbulkan perkara.
Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkataan yang buruk akan membawa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkataan yang baik akan membawa banyak manfaat untuk kita. Gara-gara lisan Bapak Ibu, gara-gara lisan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Gimana caranya? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu gara-gara lisan Bapak Ibu. Lisan yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Akhir hayatnya Bapak Ibu, ketika sudah saatnya ajal menemui kita, dan di detik-detik akhir itu kita diminta talqin oleh saudara kita, gitu kan, keluarga kita, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bagi seorang yang di dunianya jarang ngucapin niku Bapak Ibu, niki dia sanjang-sanjangan. Susah Bapak Ibu ngomong la ilaha illallah, itu berat sekali. Tapi bagi orang muslim yang sering mengucapkan la ilaha illallah, maka di akhir hayatnya juga Allah permudah untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu. Makanya Bapak Ibu, salah satu zikir yang luar biasa itu la ilaha illallah, biar Allah mempermudah kita saat sakaratul maut besok. Nah, kalau yang diucap selain itu ya, ngerasani tanggane, kemudian ujaran-ujaran kebencian, ngomongnya hewan-hewan yang sering keluar gitu kan. Lah ketika sakaratul maut kita disuruh la ilaha illallah, malah mengucapkan sapi, ya itu kan bisa bahaya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya, kebiasaan kita akan menentukan akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, gara-gara lisan Bapak Ibu semuanya, kita diharamkan masuk neraka. Fa innallaha harrama 'alan nar, Allah mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan, siapa yang membiasakan mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Gara-gara lisan Bapak Ibu. Hadisnya dilanjutkan, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mengucapkan la ilaha illallahnya tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharamkan masuk neraka. Tapi kalau la ilaha illallahnya hanya untuk tampil-tampilan gitu kan, bukan untuk semata-mata mencari ridha Allah, maka tidak termasuk. Maka yang terbaik itu zikir kita habis sholat la ilaha illallah. Jenengan pengawasan di taman kota sambil zikir la ilaha illallah, itu penting Bapak. Ini membiasakan diri. Kadang kalau sudah asik ngobrol itu nggak mungkin ingat la ilaha illallah. Itu gara-gara lisan Bapak Ibu. Yang ketiga, gara-gara lisan juga Bapak Ibu, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jelas hadisnya nih, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran Bapak Ibu, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, pahami kandungan Al-Quran. Mas, kalau belum bisa membaca Quran gimana? Belajar Bapak Ibu. Isin Mas karo anaknya sudah besar, saya belum bisa membaca Quran, jadi malu Bapak Ibu. Kalau malu, nyimak bacaan anak-anaknya, minimal itu Bapak Ibu.
Kalau malu lagi, beli murotal di HP-nya Bapak Ibu, setel murotalnya, paling tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena kadang kalau orang tua belajar ke anaknya itu malu, padahal itu saat-saat yang membahagiakan Bapak Ibu. Ketika santri pulang umpamanya nih, yang Bapak Ibu putranya dari pondok ataupun di tempat lain, anaknya kumpul habis maghrib, yole baca Quran, biar Bapak Ibu nyimak bacaanmu. Walaupun Bapak Ibumu gak bisa baca Quran, tapi Bapak Ibu mau mendengarkan bacaanmu. Siapa tahu Allah kasih dari perantara anak kita membaca Quran, kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Anak kita investasi akhirat, gitu kan ya. Jaminannya akhirat kita itu ya anak-anak kita. Makanya kita dukung, kita support anak-anak kita semangat di dalam membaca, mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau gabungan putra putri, yuk ajak mereka bareng-bareng kumpul dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, penolong, pembela, gitu kan, yang beri jaminan kita di hadapan Allah. Tatkala kita berjumpa dengan Allah, tidak punya saksi, anak tidak bisa membantu kita, saudara tidak bisa membantu, ibu orang tua tidak bisa membantu kita. Al-Quran datang kepada kelolaan panjenengan saya. Ya Allah, saya bersaksi bahwasanya hamba ini dulu di dunia membaca Quran, mengamalkan Quran, menghafalkan Al-Quran, maka tolonglah ia. Itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran menjadi syafaat kita. Gara-gara apa? Lisan kelolaan panjenengan saya Bapak Ibu. Lisan kita yang membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, mari ya, saya kira ibu-ibu yang paling semangat ketika pengajian, baik sebab pengajian Aisyah dan lain sebagainya, tentunya ini semuanya dalam rangka Iqra'ul Quran tadi. Jadi mengamalkan, menghafal, membaca, dan semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi adalah dibebaskan dari api neraka. Kemudian selanjutnya adalah husnul khotimah, gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Kemudian yang selanjutnya gara-gara lisan juga Bapak Ibu, kita bisa mengamalkan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para sahabat berkumpul dengan Nabi, bertanya, ya Rasulullah, ayul a'malu khairun? Ya Rasul, amalan apa yang terbaik untuk saya dan sahabat-sahabat saya? Rasulullah menjawab, antufariqad dunya, ketika kamu berpisah dengan dunia ini, ketika kamu meninggal dunia, ketika kamu wafat, lisanuka radbun bidzikrillah, lisanmu, lidahmu, lidah kulolan panjenengan saya radbun niku basah bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Itu Bapak Ibu, itu adalah amalan terbaik. Makanya dalam keadaan duduk kita zikir kepada Allah, dalam keadaan berdiri kita juga berzikir kepada Allah, dalam keadaan berbaring pun kita zikir kepada Allah, dalam keadaan kita sakit tidak bisa ngapa-ngapa kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan qiyam berdiri, kemudian dalam keadaan qu'udan kita duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan kita berbaring, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir subhanallah walhamdulillah
Allahu Akbar, termasuk tadi la ilaha illallah. Ini menjadi amalan-amalan zikir kita dimanapun kalau bisa Bapak Ibu. Daripada hibah kita berzikir kepada Allah, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian gara-gara lisan kulolan panjenengan saya, kita juga bisa mendapatkan amalan yang terberat. Amalan yang terberat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada hadis arba'in juga, walhamdulillahi tamla'ul mizan, gitu deh. Kalimat alhamdulillah yang sering kita ucapkan dengan penuh kesadaran bahwasanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu tamla'ul mizan, Bapak. Cukup dengan alhamdulillah yang sering kita ucapkan itu akan memenuhi timbangan kulon panjenengan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yaumul hisab, yaumul mizan besok, gitu kan, timbangan kita sudah jeglek kebaikannya. Timbangan kita sudah berat kebaikannya gara-gara kita mengamalkan, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Bapak Ibu, gara-gara lisan Bapak Ibu, timbangan amalan kita menjadi berat. Coba kalau perkataan yang lain, beratnya perkataan-perkataan maksiat, beratnya gara-gara kita ngerasani tanggane, gitu kan ya. Yang berat itunya kan bahaya, menyedihkan bagi kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya gara-gara lisan juga Allah mengampuni dosa kita, dan Allah juga melapangkan kesulitan yang kita miliki, dan Allah memberikan jalan keluar setiap problematika kita. Man lazimal istighfar, nah, dengan istighfar Bapak Ibu. Zikir selanjutnya dengan lisan adalah istighfar kulolan panjenengan saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sering beristighfar, karena kita tahu al-insanu makanul khata' wa nisyan, kan gitu nge. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang sholat jam 12 lupa ketiduran. Kadang saking asiknya bermain, asiknya ngobrol, sholat asar kebablasan, sholat subuh kebablasan. Kita perbanyak istighfar kepada Allah. Yang membiasakan mengucapkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja. Setiap ada kesulitan, setiap ada kesempitan, Allah lapangkan dada kita. Jadi orang kalau sudah lapang itu pikirannya bijak, bisa istighfar langsung, bisa dikasih jalan keluar. Wa min kulli dzikin makhraja. Dan setiap kesulitan kita Allah kasih jalan keluar. Kita besok bulan ini ada tanggungan bayar santri, maka dari mana? Padahal kita nggak mikir, nggak tahu dari mana, tapi Allah kasih jalan keluar. Allah beri kemudahan. Hari ini jatuh tempo bayar utang, Allah kasih kemudahan bagi kita semuanya. Hari ini ada musibah, tapi di balik musibah itu Allah beri kemudahan-kemudahan. Kemudian dilanjutkan warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rizki bagi orang-orang yang senantiasa melazimkan, membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gara-gara lisan Bapak, dan masih banyak lagi. Gara-gara lisan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kita. Nah, ini Nabi menyampaikan hadis ini, Masya Allah, luar biasa ya. Tentunya dengan bimbingan Allah. Itulah akhlak seorang beriman itu, kados niku Bapak Ibu. Walaupun yang ngomong di sini juga masih banyak salah-salahnya, di luar juga nggak tahu gitu kan ya, zikir apa enggak gitu kan ya.
tapi kita namanya juga belajar bersama. Saya mengingatkan diri saya pribadi, dan syukur-syukur bisa mengingatkan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilanjutkan hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, masih dimulai dengan kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya. Fal yukrim. Biasanya kalau hadis lain hormati dengan istilah yang lain, ihtaroma gitu kan ya. Kalau ini menggunakan fal yukrim, artinya fal yukrim di sini bisa bermakna sahi, dermawan, atau suka memberi. Nah ini fal yukrim jaro itu gitu Bapak Ibu. Jadi tetangganya, tetangga kulolan panjenengan seniko kita perhatikan. Walaupun kita mungkin dalam kondisi yang tidak lebih, tapi kita bisa membagikan sesuatu kepada tetangga kita. Itu adalah hal yang luar biasa daripada ciri-ciri orang yang beriman itu Bapak Ibu. Kata Nabi, idza tabahta fa'aksir ma'aha. Nek panjenengan niku masak Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, fa'aksir ma'aha. Kuahnya dibanyakin Bapak Ibu. Kuah itu apa? Jadi kuahnya dibanyakan, ya. Kemudian kuahnya dibagikan ke tangganya. Apa ya tegel itu ya? Tegel mawon. Ya ini mempraktekkan hadis Nabi kok. Nek masak itu ya perbanyak kuahnya. Awalnya ya kuah, besok kalau udah nggak ada kuah ya kasih daging satu cemplung. Atau mungkin sayurnya yang dibanyakin, kan kayak sayur kan tinggal metik di kebun kan itu. Nah, tinggal petik, kemudian dibanyakin bagi ke tetangga. Kata Nabi itu tetangga itu ya, kata ulama Sufyan Tsauri gitu ya. Namanya tetangga itu ya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, kanan kiri gitu ya, ke belakang. Nah itu tetangga kita. Jadi kalau mau bagi makanan ya ke itu 40. Nah. Tapi yang bottom kiat ya 1, 2, 3 cukup ya. Paling tidak saudara kita, tetangga kita tidak hanya mencium baunya tok. Lagi mesti tanggaku masak gesek ya mambu gitu kan gini. Tapi nggak dibagi. Wah ini tetanggaku mesti masak daging, masak sop ya. Ya Allah gitu kan ya, nyate apalagi ya Allah semoga saya dapat ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita berbagi ke tetangga kita. Nabi itu menjelaskan hal yang simpel saja gitu, yang bisa kita lakukan. Kemudian ada juga ittaqin nar walau bisyikin tamratin. Itu Nabi juga mengajarkan gitu Bapak Ibu, ke tetangga itu. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada api neraka walau bisyikin tamrin, walaupun hanya sekedar sepotong kurma, karena di Arab adanya kurma Bapak Ibu zaman Nabi. Kalau panjenengan ya sepotong rotinya, punya roti satu, itu cara berbagi Bapak Ibu. Jenengan beli sarapan atau mungkin ya nasi uduk atau menduan atau bakwan ya. Kemudian samping kanan Bapak Ibu dibagi ya, walaupun setengah, walaupun seperempat dibagi Bapak Ibu. Ya. Nabi mencontohkan walau bisyikin tamrin loh. Walaupun dengan setengah kurma, setengahnya buat kamu, setengahnya buat tetanggamu, buat saudaramu. Itu Nabi mencontohkan seperti itu, gampang sekali, murah sekali. Jadi tidak harus kita besar-besar. Syukur-syukur kita punya yang besar. Satu roti ya, beri makan ketika Jumatan santri hari Jumat berkah ya, pernah kan ya, beberapa orang yang beri makan Jumat berkah untuk santri ya. Ini dalam rangka kita mengamalkan hadis-hadis Nabi, dalam rangka al-a'malu bil arkan. Begitu juga ketika punya harta lebih, silahkan diinfakkan, disodakohkan, dirmakan hartanya untuk
masyarakat yang membutuhkan. Bisa lewat lazismu kan itu Pak Mas. Nah, nanti lazismu yang akan mentasarufkan dengan benar.